warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yosa Putra dari kelas 6A1. Di sini saya akan membahas proposal skripsi perancangan dan implementasi sistem informasi company profile berbasis website untuk mendukung media informasi dan promosi pada CV Vision Teknik Indonesia. Di sini saya dengan NIM 2308 30077. Agenda apa yang akan dibahas? 1. Latar belakang dan rumusan masalah. 2. Tujuan manfaat dan batasan penelitian. 3. Landasan teori dan teknologi yang digunakan. 4. Profil objek penelitian. 5. Metode penelitian waterfall. 6. Perancangan sistem UML. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Website sebagai kebutuhan bisnis. Website company profile bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama agar perusahaan tampak profesional dan kredibel di mata calon pelanggan. Yang kedua, perilaku digital pelanggan. Pelanggan lebih dulu mencari informasi produk atau jasa secara online sebelum memutuskan membeli, sehingga informasi harus mudah diakses kapan saja. Yang ketiga, kendala CV Vision Teknik Indonesia. Perusahaan skala menengah ini masih mengandalkan promosi lewat TikTok dan komunikasi tatap muka, sehingga informasi belum terdigitalisasi secara terstruktur. Bab 1. Pendahuluan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis website company profile pada CV Vision Teknik Indonesia? Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi website company profile tersebut? Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat mendukung media informasi dan promosi perusahaan? Tujuan penelitian, merancang sistem informasi company profile berbasis website pada CV Vision Teknik Indonesia. Yang kedua, mengimplementasikan sistem informasi website company profile tersebut agar dapat digunakan perusahaan. Yang ketiga, mendukung promosi, mendukung media informasi dan promosi perusahaan melalui sistem yang dibangun. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, menjadi acuan akademik tentang perancangan sistem informasi website company profile, keterlibatan pengguna dalam bisnis digital, dan penerapan framework Laravel sebagai teknologi pengembangan. Manfaat praktis, perusahaan media promosi digital yang informatif dan mudah diakses. Peneliti pengalaman praktis membangun sistem berbasis Laravel 12. Pembaca rujukan untuk penelitian sistem informasi berbasis web selanjutnya. Batasan penelitian, objek penelitian, CV Vision Teknik Indonesia, teknologi utama, framework Laravel versi 12, fitur, profil perusahaan, layanan konstruksi, distribusi material, dan form pesan pelanggan. Tidak mencakup profil mobile atau integrasi marketplace atau transaksi online. Tidak membahas analisis sistem keamanan sistem secara mendalam maupun optimasi profil kompleks. Bab 2. Kajian pustaka, landasan teori. 1. Media digital, alat komunikasi berbasis internet untuk promosi dan informasi secara efektif dan real-time. 2. Sistem informasi, gabungan teknologi manusia dan proses yang mengolah data menjadi informasi bermutu. Yang ketiga, website company profile, media digital untuk menampilkan profil layanan dan portofolio perusahaan secara profesional. Kedua, kajian pustaka, teknologi yang digunakan, Laravel 12, framework PHP atau MVC untuk back-end dan front-end yang aman dan terstruktur. Yang kedua, Bootstrap 5, framework front-end untuk tampilan responsif dan modern tanpa perlu jQuery. Yang ketiga ada MySQL, sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan seluruh data sistem. Yang keempat ada Exam, server web lokal, Apache, MySQL, dan PHP untuk mengembangkan dan pengujian sistem. Yang kelima ada OAuth, protokol akses aman via akun pihak ketiga tanpa berbagi kata sandi. Yang keenam ada metode waterfall, model pengembangan sistem bertahap, analisis desain, implementasi, testing, dan pemeliharaan. Objek penelitian, CV Vision Teknik Indonesia. Perusahaan kontraktor sejak 2022 yang bergerak di bidang konstruksi dan renovasi bangun, struktur, dan atap untuk gedung industrial maupun residensial.
Sejak berkembang, perusahaan juga menjadi distributor material bangunan khususnya bidang atap dan konstruksi. Promosi saat ini hanya mengandalkan TikTok dengan akun @kuli_panggilan Surabaya dengan 13.200 followers dan like mencapai 33.800 dan komunikasi dari mulut ke mulut. Lalu ini ada akun TikTok yang ditunjukkan oleh Kuli Panggilan. Bab 3. Metode penelitian. Menggunakan metode waterfall. Dari analisis kebutuhan, lalu ke desain, lalu ke implementasi atau coding, lalu yang keempat ada testing, yang kelima ada pemeliharaan. Penelitian menggunakan R&D dengan model SDLC waterfall. Analisa kebutuhan, desain, implementasi atau coding, lalu testing, lalu pemeliharaan dilakukan berurutan dan terkonfirmasi tiap tahap. Bab 3. Metode penelitian, pengumpulan data dan pengujian. 1. Observasi, mengamati langsung proses penyampaian informasi dan promosi yang sedang berjalan di CV Vision Teknik Indonesia. Yang kedua, wawancara. Wawancara langsung dengan pemilik perusahaan untuk menggali kebutuhan fitur sistem yang relevan. Yang ketiga, ada black box testing. Pengujian fungsional berbasis input-output pada fitur utama beranda, layanan, portofolio, kontak, dan CRUD admin. Bab 3. Metode penelitian. Analisis sistem yang sedang berjalan. Ada user dan owner. User mengarahkan ke melakukan komunikasi langsung ke pihak perusahaan dan melakukan chat via WhatsApp untuk informasi layanan. Lalu untuk owner, promosi melakukan konten-konten di TikTok dan menyampaikan informasi perusahaan secara manual. Saat ini, promosi masih melewati konten TikTok dan komunikasi langsung bertatap muka atau dari via WhatsApp. Informasi profil layanan dan portofolio disampaikan secara manual, sehingga belum tersusun dalam satu media digital yang terintegrasi. Lalu selanjutnya ada perancangan sistem, use case diagram. Dari admin atau owner, itu ada login sebagai admin, lalu kelola informasi perusahaan, lalu melihat komentar user, lalu melihat info perusahaan di website, dan dari user itu melihat info perusahaan di website dan menghubungi admin lewat website. User atau pengunjung melihat informasi perusahaan dan menghubungi admin via WhatsApp, lalu admin melakukan login, mengelola seluruh informasi perusahaan, dan melihat pesan dari user. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Dari user mengakses website, lalu menampilkan halaman website, lalu melihat informasi perusahaan, lalu menampilkan informasi perusahaan, lalu menghubungkan admin melalui website, lalu mengirimkan pesan user kepada admin, lalu melihat pesan user, login admin, pengelola informasi perusahaan, menggambarkan alur user mengakses website, melihat informasi, menghubungi admin via WhatsApp, sementara admin login dan mengelola informasi perusahaan. Lalu ada perancangan sistem, sequence and class diagram. Sequence diagram menampilkan urutan interaksi user, sistem admin, kelas diagram, membuat entitas utama, user, jasa konstruksi, project, suplai material, certificate, kontak info. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.